서 깊은 우려가 듭니다. 이상입니다. 택시가 이런 것도 돼? 나 안 봐줄 거예요. 알았어, 알았다고. 이라고 생각합니다. 이거 돈으로. Halo kawan tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Taxi Driver. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini disutradarai oleh Park Joon Woo, diperankan oleh Lee Jo Hoon sebagai Kim Do-gi, Esom sebagai Kang Hana, Kim Eo Sung sebagai Jang Sung Chul, dan Pyo Ye Jin sebagai Go Eun. Mereka adalah pemeran utama dari drama ini. Film ini menceritakan tentang sebuah perusahaan taksi yang menawarkan layanan balas dendam kepada kliennya. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat seseorang yang sedang diserang masyarakat memasuki sebuah taksi dan taksi itu melaju. Tetapi tetap diikuti oleh para wartawan yang mencari berita. 뭔 지랄? 혹시 내가 누군지 아나? 나 이렇게 만든 놈들. Lalu taksi itu melaju dengan cepat supaya dapat mengecoh para wartawan yang mengikutinya. 그래? Kini taksi itu melenggang sendiri tanpa ada yang mengikuti. Namun penumpangnya sedikit marah kepada sopirnya karena tidak membawanya sesuai keinginannya. Kemudian terjadilah sedikit perkelahian di dalam taksi itu. 너 뭐야? 정체가 뭐야 이 새끼야? Saat di dalam terowongan, terjadilah pemindahan barang dari satu taksi ke taksi lainnya. Kemudian taksi yang membawa penumpang itu langsung dihilangkan label taksi dan merubah plat nomornya. Saat itu Hana menemui kepala jaksa di ruangannya dan menanyakan tentang kasus Dojul yang tiba-tiba menghilang. 파랑새 지원재단 알지? 네. 반갑습니다. 장선. 실무딜 강하나 검사. Namun di situ ada Sung Chul dan Hana merasa sedikit tidak enak. Kemudian Hana dan Sung Chul berkenalan di situ. Mereka pun ngobrol bersama. 선배님이 그럴 리가 없는데. Saat itu Do-gi sedang melakukan pekerjaannya sebagai sopir taksi. 얘들아 괜찮아? 보자. 괜찮아. 어떡하죠 기사? Dan dirinya melihat jika ada sebuah mobil yang mengganggu jalan dari mobil anak-anak TK. Lalu taksi Do-gi pun memblokir mobil pengganggu itu. Kini taksi Do-gi diblokir oleh mereka dan Do-gi disuruh keluar. Kemudian mereka bertiga akan memukuli Do-gi, namun ternyata kejadiannya malah sebaliknya. Kemudian Do-gi pergi dari tempat itu. 위치가 어디쯤이죠? 바쁘시면 안 오셔도 돼. 저 똑바로 하세요. 알겠습니다 형님. Saat itu ada seorang wanita yang terluka dan dirinya sangat ketakutan. Dirinya menangis sepanjang jalan di pinggir jembatan. Kemudian wanita itu akan bundir dengan melompat dari jembatan itu.
Namun dirinya melihat stiker dari taksi mewah dengan layanan balas dendam. Kemudian wanita itu dibawa Dogi menggunakan taksi mewah. Kemudian Dogi menyuruh wanita itu bercerita. 지금 무슨 일이 있었는지. Lalu wanita itu bercerita saat di panti asuhan dan akan berpisah dengan adik-adiknya karena dirinya akan mulai bekerja. Wanita itu bernama Maria. Kemudian Maria bertemu dengan orang yang akan mempekerjakannya. 그리고 초등학교 의사소통 다 되겠네, 그지? 교육원에서 제가 짱이다, 짱! 오늘부터 일하자. Di sini Maria diperlihatkan pekerjaannya, namun dirinya dijanjikan bekerja di depan komputer. Tetapi malah disuruh untuk membersihkan ikan. 비늘 털라고 했는데 네, 무섭습니다. Kemudian bos pemilik perusahaan itu datang dan sedikit menyiksa Maria karena Maria tidak mau untuk membersihkan ikan. Maria pun dihukum berada di dalam tong dan ditaruh di dalam ruangan yang sangat dingin. Kemudian pemilik perusahaan itu masih tetap menyiksanya karena Maria tidak mau bekerja. 내겠는데 괜찮아요. 고기 안 먹자. 뜨거운 게 땡기네. Saat itu Maria mulai mengerjakan pekerjaan yang disuruhnya. 혼자 좀 일꾼 가는. 치고 싶었어요. Kemudian kembali lagi di taksi. Di sini Maria diturunkan dan diberikan koin untuk memainkan sebuah permainan. Ternyata Maria disuruh untuk memilih pilihan membalas atau tidak. 먼저 저희 무지개 모범 몇 가지 주의사항을 말씀드리고 모님은 모든 의뢰가 중 택시를 이용하신 후는 안 돼요. 부탁드릴게요. Dan Maria memilih untuk membalaskan dendamnya. 자, 이제 모범 택시 Saat itu beberapa orang inti dari taksi mewah mendapat pager dengan tulisan rainbow. Dan mereka langsung menuju ruangan khusus yang tersembunyi. 깜짝 놀래. Kemudian Dogi bertemu dengan Sungchul dan bilang jika dirinya tidak nyaman dengan Sungmi. Namun Sungchul sedikit memberi penjelasan dan meyakinkan Dogi. Kemudian mereka semua mendengarkan suara Maria yang sedang curhat itu. Lalu Sungchul memberikan penjelasan kepada para anggota taksi mewah. 아무리 Saat itu memperlihatkan di mana Maria sedang berjuang untuk kabur. Namun dirinya tertangkap oleh polisi. 일단 타요. Dan dibawa kembali ke tempat perusahaan itu. Lalu Maria kembali dikurung di sebuah bak dan direndam air yang sangat dingin. 운전이지. 운전도 해야 될 거고. 네. 에이, 나쁜 새끼 진짜. 여기서 저 아저씨는 말 잘 들어. 그럼 아저씨는 못 도와줘. Saat itu Dogi bersiap dengan menggunakan taksi mewahnya untuk melakukan misi balas dendamnya Maria. 갑니다. Go-eun dan kedua orang teknisi pun mengikutinya dengan menggunakan mobil yang berjualan ayam. Setelah sampai, Go-eun meretas CCTV dan memberikan informasi kepada Dogi. Saat malam tiba, Dogi pun memulai aksinya untuk memindai area perusahaan tersebut dan melihat kejadian-kejadian di tempat itu.
세탁실로 가봐. 다른 분들은 비닐. Saat itu Dogi menyelinap ke kediaman pemilik perusahaan dan meretas HP-nya. Lalu Dogi melihat ada sebuah brankas dan meminta tolong Geun untuk menemukan kode brankas itu, dan Dogi pun berhasil membukanya. Namun di dalamnya tidak ada uang. 커다란 사회적 관심 속에 출소한 확인하는 한편 주변인을 상대로 발견되지 않고 있습니다. 주장도 제기되면서 더욱 전화를 받지 않고 있으며 Saat itu kembali ke 4 tahun lalu. Di sini Sung Chul datang ke sebuah reka adegan pembunuhan. Kemudian Sung Chul melihat ada Dogi yang sedang bersedih melihat reka adegan itu. Lalu Dogi pun merangsek maju untuk menghajar pelakunya, namun dihalangi oleh polisi. Kemudian Dogi dapat dilumpuhkan oleh polisi. Saat itu Dogi sedang mabuk-mabukan dan didatangi oleh Sung Chul. Lalu Sung Chul menawarkan untuk bekerja bersama dirinya di taksi mewah untuk membalaskan dendamnya. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.
Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.